pemirsa, ini adalah huruf keempat daripada aksara Sunda, yaitu huruf da ya, atau d ya. Ini kalau dalam aksara Sunda itu aksaranya da ya pemirsa, seperti ini pemirsa. Nah, ini bentuknya ya. Ini adalah aksara Sunda keempat, yaitu bacanya da ya pemirsa. Nah, ini da ya pemirsa. Contohnya misalnya ini ya pemirsa, perhatikan ini da, ini adalah aksara Sunda K ya. Kemudian ini adalah huruf ma ya pemirsa. Kemudian ada huruf seperti da ya. Ini begini bentuknya sama ya. Ini da ya. Cuman kalau tambahan garis di sini ini berubah, bukan da tapi ja ya. Ja pemirsa. Kemudian ini adalah huruf la ya pemirsa. Kemudian berikutnya, nah ini adalah huruf ya ya. Ini penggunaan huruf aksara Sunda da ya. Ini jadi Daka Majalaya ya. Daka Majalaya. Ini aksara Sunda dasar ya pemirsa. Nah, ini Daka Majalaya itu dalam bahasa Sunda menunjukkan bahwa dia itu pergi ke Majalaya ya. Jadi Daka Majalaya ya. Kamu nasi eta Daka Majalaya gitu kan bahasa Sundanya ya. Contoh lagi, misalnya penggunaan huruf da itu seperti ini pemirsa. Ini adalah da ya pemirsa. Contohnya ini aksara Sunda sa pemirsa. Ini adalah kata dasa ya. Contohnya dasa dharma, misalkan dasa itu 10 ya. Jadi dasa dharma, dharma 10 atau pengabdian 10 pengabdian ya pemirsa. Dasa muka, muka wajah 10 wajah, maksudnya mah sifat ya. Ada jelek, ada buruk, ada galak ya. Ada bager mungkin ya. Ada juga ya tidak jelek semua mungkin ya. Dasa itu 10 ya pemirsa. Contoh lagi misalnya ini ya pemirsa, perhatikan pemirsa. Ini da, biar lebih kenal ya dengan huruf da. Ini adalah aksara Sunda ta ya pemirsa. Ini aksara Sunda ra ya. Dataran bisa ya, dataran misalkan. Nah, ini lain pemirsa. Tapi kita ada bahasa Sunda ya. Kalau dataran gini kan. Nah, kalau ini dataran. Nah, kalau ini kita tuliskan dulu aksara dasar ya. Dataran. Nah, ini aksara Sunda nah ya. Kemudian ini kita beri terakhir. Ini adalah aksara Sunda hurufnya. Jadi dataran nanya ya. Ini bahasa Sunda pemirsa, dataran nanya. Maksudnya dia tidak pernah bertanya gitu ya. Jadi dataran nanya itu artinya dia tidak pernah bertanya gitu kan. Nah, terakhir kita beri contoh lagi penggunaan aksara Sunda da, yaitu da ya. Da sa
Dasarata. Nah ini adalah Dasa 10 katanya, tapi ini nama ya, Dasarata. Ada yang kenal dengan ini Dasarata? Ini adalah Dasarata itu seseorang di zaman Sunda Wiwitan dulu ya. Jadi zaman dahulu kala, zaman Sunda Wiwitan ya. Dasarata atau terkenal dengan Prabu Dasarata. Jadi penulisan begini, Dasarata ya. Prabu Dasarata ini yang menurunkan cikal bakal seseorang yang bernama Barata ya, Prabu Barata. Jadi Prabu Barata itu adalah keturunan dari Prabu Dasarata. Siapa Barata itu ya? Jadi kan kita sering kenal dengan negeri India gitu kan, negeri Barata ya, negeri para dewa. Maksudnya Barata itu adalah leluhurnya bangsa Eropa ya pemirsa. Nah ini leluhurnya dari Barata adalah Prabu Dasarata. Dasarata menurunkan ya keturunan yang bernama Barata ya, Prabu Barata, yang Barata itu adalah leluhurnya bangsa Eropa sekarang ya, dan juga Amerika dulu ya. Nah leluhurnya itu daripada bangsa Barata. Cek Sunda mah ya, kata orang Sunda mah emang tidak jauh beda dari Kirata Sunda ya. Jadi terkenalnya bangsa Eropa atau Amerika itu bangsa Barat, ya itulah dari leluhurnya yang bernama Prabu Barata ya. Jadi Barata ya, Prabu Barata adalah turunan dari Dasarata, Prabu Dasarata. Inilah penjelasan dari huruf aksara Sunda ya pemirsa. Mungkin kalau tidak salah ceritanya seperti itu ya. Lain kali kita akan bercerita lebih panjang lagi mengenai cerita sejarah di dunia ini ya pemirsa. Insya Allah ya pemirsa, semoga ini bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih.